Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat. Sobat BDK kita, berjumpa lagi di dalam podcast BDK Semarang. Pada kali ini kita akan membahas hal baru bersama narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita. Bapak Ibu, semuanya mungkin untuk guru-guru sudah tidak asing lagi dengan suatu model penelitian praktis yang digunakan untuk pengembangan pembelajaran di kelas yang dikenal dengan penelitian tindakan kelas. Nah, kali ini podcast BDK kita khusus menghadirkan seorang narasumber, beliau Widya Iswara Ahli Madya BDK Semarang, Ibu Dr. Hajah Siti Aminah MA. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Ida. Iya, beliau ini adalah ahlinya PTK, Sobat BDK yang berbahagia. Pada tahun 2009, Ibu Siti Aminah menjuarai berbagai lomba. Di tahun 2009 juara 2 tingkat nasional di Kemenang. Kemudian tahun 2012 Ibu ya, juara 1 nasional. Kemudian tahun 2016 juga ada beliau menjuarai 1 nasional PTK yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Beliau juga menulis buku tentang PTK ya Ibu ya. Nanti Sobat BDK bisa menemukan di berbagai toko buku yang ada. Beliau juga berperan sebagai narasumber baik dalam pelatihan maupun kegiatan BIMTEK sejenisnya. Nah, Ibu, jadi di dalam pertemuan kita kali ini, mohon Ibu bisa memberikan tips dan trik atau kiat praktis begitu ya untuk Bapak Ibu guru yang ingin menyusun PTK itu seperti apa? Boleh Mbak, ini sekedar sharing. Ketika Ibu dan Bapak akan melakukan PTK, maka ada beberapa langkah praktis. Di antaranya yang pertama, Ibu dan Bapak guru melakukan analisis tentang problem yang dihadapi ketika melaksanakan proses pembelajaran. Nah, ketika Ibu dan Bapak itu sudah menemukan problem pembelajaran apa, maka kemudian pada tahap selanjutnya adalah berpikir untuk menentukan alternatif solusi apa yang sekiranya bisa digunakan untuk mengatasi problem pembelajarannya itu Mbak. Nah, setelah merenung, berpikir, menentukan alternatif solusi atas problem pembelajarannya, maka kemudian dilanjutkan dengan mencari literatur, mencari landasan-landasan teori yang berkait dengan alternatif solusi tersebut. Nah, alternatif solusi tersebut itu diantaranya bisa berupa media pembelajaran, bisa juga berupa metode atau model pembelajaran. Tentu saja dalam hal ini baik itu media maupun metode pembelajaran ataupun model pembelajaran hendaknya yang sifatnya inovatif, kreatif, atraktif, kemudian yang tidak hanya biasa-biasa saja. Jadi solusi atau treatment di dalam solusi pembelajaran harus yang sifatnya itu tidak hanya biasa-biasa saja. Karena diharapkan solusi itulah, treatment itulah yang akan bermanfaat untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Sebagaimana tujuan dari PTK itu kan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, setelah itu kemudian barulah disusunlah proposal PTK itu Mbak. Setelah menyusun proposal PTK, tentu saja dilanjutkan dengan menyiapkan instrumen yang akan digunakan untuk menggali berbagai macam data terkait dengan pelaksanaan penelitian tindakan kelas itu. Seperti itu Mbak Ida. Oke, jadi masalah yang diteliti itu spesifik begitu ya Bu ya, yang khusus dan memang arahannya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Iya, betul. Baik Bu, jadi ini menjadi pertanyaan juga, PTK yang baik itu apa itu Bu kriterianya? Ya, oke. PTK yang baik itu yang seperti apa gitu ya? Oke, nah tentu saja PTK yang baik itu adalah PTK yang dilakukan secara objektif
dilakukan pada kelas yang memang diampu oleh guru peneliti itu sendiri, Mbak Ida. Jadi tidak bisa melakukan penelitian tindakan kelas tapi di kelas temannya, teman guru itu nggak boleh. Jadi penelitian tindakan kelas itu betul-betul kelas yang memang diampu, diajar oleh guru sebagai peneliti. Kemudian PTK yang baik juga hendaknya disusun perencanaan PTK-nya secara tepat berdasarkan kondisi real yang terjadi di kelas. Jadi problem apa yang memang betul-betul terjadi dalam kelas tersebut. Kemudian memilih atau menentukan solusi alternatif pemecahan problem yang dipandang dari sisi landasan keilmuannya paling tepat, dirasa paling sesuai sebagai solusi atas problem tersebut. Nah, seperti itu. Jadi sepertinya ini PTK harus ada kolaborasi ya Bu ya, betul kolaborasi antara guru satu dengan yang lain. Iya, karena sesuai dengan karakteristik penelitian tindakan kelas itu sendiri kan dikatakan bahwa PTK itu sifatnya kolaboratif, Mbak. Kemudian juga reflektif. Apa artinya? Jadi kolaboratif itu artinya bahwa penelitian itu tidak bisa dilaksanakan sendirian. Artinya perlu kolaborator ataupun yang biasa disebut juga dengan observer, karena ketika seorang peneliti melakukan penelitian tindakan kemudian menggunakan istilah kolaborator, maka nanti nilai angka kreditnya akan terbagi menjadi dua, Mbak Ida. 60% untuk peneliti pertama dan 40% untuk peneliti kedua. Maka kalau boleh saya sarankan supaya angka kreditnya itu utuh, PTK kan untuk guru angka kreditnya 4 ini, Mbak. Jadi biar angka kreditnya tetap 4, maka seyogianya menggunakan istilah observer. Nah, kolaborator itu fungsinya menjadi observer ketika pada tahap pelaksanaan treatment atau tindakan atau solusi yang dipilih tadi, mengamati ketika diimplementasikan dalam proses pembelajarannya seperti apa, ada kekurangan di mana. Nah, itu catatan-catatan yang diperlukan dari seorang observer. Kemudian reflektif. Penelitian tindakan kelas juga bersifat reflektif. Karena apa? Supaya seorang guru bisa mengetahui kualitas dari pembelajarannya itu ada kekurangannya di mana. Nah, itu nanti yang akan digunakan untuk upaya meningkatkan kualitas pembelajarannya, itu pengamatan dari si observer itu tadi yang sudah dituliskan di dalam lembar observasinya. Seperti itu, Mbak Ida. Jadi sebetulnya penelitian tindakan kelas itu sangat simpel karena dilaksanakan secara langsung oleh guru sendiri. Cukup berpartner dengan guru yang semapel. Kenapa harus semapel? Karena diharapkan observer itu, kolaborator itu yang betul-betul mampu untuk memberikan solusi-solusi terbaik atas problem pembelajarannya tersebut. Karena masing-masing mata pelajaran kan memiliki karakteristik yang berbeda nih, Mbak. Nah, mungkin dia ahli di mapel yang lain, tetapi belum tentu dia paham betul solusi-solusi terbaik untuk problem di mata pelajaran yang lain. Nah, seperti itu kira-kira, Mbak. Iya, jadi ini PTK ini sepertinya satu siklus yang tidak terpisahkan ya Ibu dari suatu proses pembelajaran. Tetapi kalau misalnya kita baca di jurnal, di publikasi-publikasi, itu tampaknya masih sangat sedikit itu Bu ya, hasil PTK hasil karya guru-guru kita. Itu kira-kira penyebabnya apa ya Bu ya? Ya, dari beberapa pengalaman ini Mbak Ida, ketika saya membersamai guru, baik itu pelatihan yang dilaksanakan oleh Balai Diklat Keagamaan Semarang maupun ketika saya diundang sebagai narasumber di kegiatan lain, problemnya cuma satu, Mbak, karena guru itu belum berani memulai untuk ber-PTK. Nah, ketika sudah berani memulai melakukan PTK, kemudian sharing dengan sesama guru, atau bahkan kalau misalnya memungkinkan dari komunitas MGMP misalnya berkolaborasi dengan BDK Semarang kan juga memfasilitasi untuk hal itu ya Ibu. Nah, jadi Ibu dan Bapak seandainya merasa masih kurang memahami bagaimana cara melakukan PTK, berkolaborasilah dengan kami BDK Semarang, membuka kesempatan untuk membersamai Ibu dan Bapak ketika akan melakukan penelitian tindakan kelas. Mungkin nanti Mbak Ida punya beberapa penjelasan
apa-apa yang bisa dilakukan oleh BDK Semarang untuk memfasilitasi ibu dan bapak yang masih merasa kesulitan dalam melakukan PTK. Biasanya guru cuma terkendala karena belum pernah melakukan. Nah, untuk pernah melakukan pasti harus berani memulainya. Nah, untuk berani memulainya memang sangat diperlukan adanya pendampingan. Nah, kira-kira seperti itu Mbak. Kalau sudah pertama melakukan PTK, nanti yang kedua, ketiga kalinya itu sudah hal yang sangat menyenangkan. Karena sangat rugi ketika seorang guru memiliki metode pembelajaran yang inovatif, kreatif sampai tidak di PTK-kan. Itu sebetulnya hal yang sangat-sangat merugikan diri sendiri seorang guru itu Mbak. Jadi kalau seorang guru yang sudah inovatif, sayang kalau tidak di PTK-kan. Itu Mbak. Jadi begitu ya Bapak Ibu guru semuanya, Sobat BDK kita. Motivasi keren ini dari ibu narasumber kita. Untuk Anda yang belum mencoba untuk melakukan PTK, hal pertama yang kita lakukan adalah mencoba dulu, berani dulu mencoba. Nanti setelah itu kita bisa berkolaborasi dengan rekan maupun menemukan pendamping. Nah, jadi Balai Diklat Semarang ini posisinya sebagai pendamping ini ya Ibu ya. Nah, kami ada coaching klinik untuk penulisan akademik ya, semacam publikasi ilmiah maupun khususnya penelitian tindakan kelas. Bapak Ibu bisa menghubungi Balai Diklat Keagamaan Semarang untuk layanan-layanan coaching klinik maupun untuk layanan pelatihan. Kami juga ada media sosial ya Ibu ya, baik Twitter, Instagram maupun channel YouTube. Nanti Bapak Ibu bisa mencermati informasi-informasi pelatihan apa yang tersedia dan bisa diakses secara luas oleh pengguna, terutama Sobat BDK kita. Mungkin itu saja Ibu ya untuk pertemuan kali ini, untuk segmen podcast kita kali ini, Sobat BDK kita yang berbahagia. Jangan lupa untuk terus mengikuti media sosial BDK Semarang dan terus menyaksikan podcast BDK kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.